Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah yang nantinya kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak marilah kita berniat iktikaf. Niat dalam hati, aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib karangan Abu Syuja' Ahmad ibn Husain bin Ahmad al-Asfahani. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa beliau, menempatkan beliau di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan manfaat dari ilmu yang sudah beliau sampaikan kepada kita dari buku yang kita baca. Pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang nafkah, ya. Nafkah sudah dibahas sebelumnya bahwa nafkah itu adalah kewajiban laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan, orang yang wajib dinafkahi, baik itu berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan juga obat-obatan. Orang yang wajib dinafkahi bukan hanya istri dan anak, tapi orang tua juga. Orang tua yang masuk kategori orang tua adalah siapapun tanpa dia kita nggak akan lahir, itu namanya orang tua. Jadi masuk kategori orang tua kakek dan nenek, ya. Kakek dan nenek sampai Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Siapapun yang langsung tanpa dia kita nggak lahir, maka itu adalah orang yang wajib kita nafkahi. Tapi ya, kalau nggak ada yang lebih dekat dari kita. Kalau kakek dan nenek kita, ya, paman kita masih ada atau orang tua kita masih ada, paman dan orang tua lah yang wajib menafkahinya. Ya, karena mereka lebih dekat dari kita, karena kita kan di level bawahnya lagi, ya. Jauh, ya. Jadi tapi kalau paman dan orang tua kita enggak mampu menafkahin kakek dan nenek kita, maka turun kepada cucunya. Turun kepada cucunya dari jalur laki-laki. Nah, itu orang tua. Jadi orang tua, kemudian anak. Yang masuk kategori anak adalah siapapun tanpa kita nggak akan lahir, itu namanya anak. Siapapun tanpa kita nggak akan lahir, itu namanya anak. Termasuk anak adalah cucu. Tapi cucu yang wajib dinafkahi adalah cucu dari anak laki-laki kita. Adapun cucu dari anak perempuan bukan kewajiban kita menafkahinya, karena larinya ke orang tua laki-lakinya. Jadi kalau saya punya anak perempuan, kalau dia sudah menikah, punya anak, bukan kewajiban saya menafkahin cucu saya dari anak perempuan saya, karena yang wajib menafkahinya adalah ayahnya, itu bukan anak saya ayahnya. Ayahnya adalah mantu saya, ya, larinya kepada ayahnya dan kepada keluarga ayah. Jadi itu anak yang wajib menafkahi. Yang ketiga, yang wajib menafkahi adalah semua yang kita miliki, baik itu hamba sahaya ataupun hewan peliharaan ataupun apapun yang kita miliki, kendaraan, rumah, semuanya wajib dijaga, wajib dipelihara, wajib dipenuhi kebutuhannya. Kalau rumah kebutuhannya adalah pemeliharaan, ya. Jadi kita nggak boleh punya rumah kita biarkan jadi rongsong, ya.
nggak boleh. Kalau nggak bisa meliharanya maka jual. Kalau kita nggak menjualnya jadi rongsokan, maka hukumnya berdosa, kita nggak menafkahinya. Kalau dia bisa menangis, menangis dia ya. Begitu juga kita punya lahan tanah ya, maka wajib kita nafkahi. Apa nafkahnya? Kita garap. Ya, kita garap ya, di lahan pertanian, atau kita bangun rumah ya, kita bangun kontrakan, itulah nafkahnya. Kalau kita biarkan begitu saja jadi semak belukar, jadi sarang nyamuk sehingga orang di sekitarnya kena mudarat gara-gara banyak nyamuk di situ, kita berdosa. Kita berdosa. Kita punya kendaraan, nafkahnya adalah kita pelihara. Kita pelihara, kita ganti olinya ya, nggak boleh kita punya kendaraan tua gitu kan, kita biarkan sampai bannya pecah gitu kan, kempes gitu kan, diam, itu nggak menafkahi namanya. Lebih baik kita jual ya, karena kita nggak bisa mengemban amanah, karena apapun yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah kita jaga, kita pelihara, kita fungsikan. Kalau nggak difungsikan berarti kita nggak menafkahi ya. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang wajib kita nafkahi semua yang kita miliki, yang benda hidup ataupun mati. Benda hidup ataupun mati. Benda hidup seperti hewan peliharaan. Makanya Nabi pernah mengatakan, kata Rasulullah, ya, ada wanita yang masuk neraka gara-gara dia punya kucing yang dia kurung, dia sangkar, tidak dia lepaskan untuk mencari makan sendiri dan tidak dia kasih makan sehingga mati. Maka dia masuk neraka gara-gara itu, karena dia nggak menafkahi kucing peliharaannya. Ya, mau kucing, mau ikan hias sekalipun semuanya wajib kita nafkahi. Kalau nggak bisa menjaganya, lebih baik nggak usah memiliki hewan peliharaan ya, karena bisa menjadi beban kita karena kita nggak melaksanakan kewajiban. Begitu juga yang wajib nafkahi yang keempat adalah istri. Di sini disebutkan istri. Nafkah istri adalah kita penuhi kebutuhannya ya, baik itu pakaian, makanan, ya, tempat tinggal, dia tinggal bersama kita. Maksud tempat tinggal bukan kita kasih rumah, bukan ya. Dia tinggal bersama-sama kita dan kita obatin kalau dia sakit ya. Perempuan, istri tidak ada kewajiban apapun selain daripada taat kepada suami, memenuhi keinginan suami dan siap tinggal bersama suami. Itu kewajiban dari perempuan. Kalau perempuan nggak biasa di dapur, sebelum dia menikah nggak boleh kita paksa ke dapur, kecuali kita udah terus terang dulu sebelum kita menikah. Ya, di sini disebutkan ya, wa in kanat mimma yukhdam mithluha fa alaihi ikhdamuha. Kalau dia biasa disediain pembantu sama ayahnya, maka kita sediain pembantu. Ya, pembantu itu semuanya ya. Kalau dia biasa pakai mobil gitu kan. Kalau biasa dia yang ada pembantunya, maka kita sediakan pembantu ya. Itu laki-laki ya. Jadi laki-laki wajib dia tahu apa yang biasa disediakan oleh ayahnya. Bukan nggak boleh lebih rendah dari ayahnya, tapi harus terus terang sebelum menikah. Kalau ternyata tidak seperti yang dia harapkan, maka dia berhak falaha faskhun nikah, berhak dia minta batalkan nikahnya. Ya, wah ternyata saya ditaruh di rumah kontrakan, ayah saya dulu ngasih rumah gedong gitu kan ya. Nah, ini dia berhak untuk bisa dibatalkan nikahnya ya. Faslun, itu tentang nafkah. Sekarang kita masuk kepada anak. Wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu, kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, walahu minha waladun, dan dia, yaitu laki-laki tadi, punya anak dari istri yang diceraikan ya, fahiya ahaqqu bihadanatih, maka ibunya berhak untuk mengasuhnya. Berhak itu bukan wajib. Jadi bukan wajib. Berhak itu kalau mau diambil haknya gitu kan. Yang namanya berhak itu bukan wajib. Berhak itu kalau mau ngambil haknya, dia punya hak gitu kan. Kalau nggak mau, dia serahkan sama ayahnya. Udah, kamu jaga, kamu pelihara, ane mau nikah lagi. Ya, di sini namanya berhak. Fahiya ahaqqu bihadanatih, dia berhak untuk mengasuhnya ila sab'i sinin, sampai usia 7 tahun dia berhak untuk mengasuhnya. Ya, thumma yukhayyar baina abawaihi, lalu setelah usia 7 tahun disuruh milih mau tinggal sama bapak atau mau tinggal sama ibu. Ini mengasuh bukan menafkahi. Kalau nafkah tetap kewajiban ayah selamanya. Kalau nafkah tetap kewajiban ayah. Jadi ayah yang memenuhi kebutuhan anak, tapi untuk ngasuh ibu berhak kalau mau ngasuhnya. Ya, di sini nggak disebutkan ya syarat seorang. Nah, ini ada di bawah ini ya.
Jadi setelah usia 7 tahun anak disuruh milih mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Kalau dia mau ikut ibu, maka dia masih berhak untuk mengasuhnya. Fa ayyuhu makhtara sullima ilahi wa syaraitul hadanah sab'un. Syarat ibu mengasuh ya atau ayah juga mengasuh ada 7 syarat. Jadi ibu untuk berhak dapat hak asuh maka ada 7 syarat. Al-aqlu berakal. Kalau ibunya mohon maaf terganggu kejiwaannya maka dia tidak berhak asuhnya. Wal hurriyah merdeka. Kalau ibunya hamba sahaya maka dia tidak punya hak asuh. Waddin ya agama. Agama artinya dia muslimah. Ya kalau dia non muslim maka enggak berhak, enggak memiliki hak asuh. Wal iffah ya. Iffah orang baik-baik, bukan pelacur ya. Bukan perempuan yang enggak berakhlak ya. Jadi dia terhormat, perempuan yang terhormat. Kalau dia tidak terhormat ya pergaulannya bebas, maka dia enggak punya hak asuh. Enggak berakhlak, enggak punya hak asuh. Wal amanah, bisa menjalankan amanah. Bisa menjalankan amanah. Wal iqamah, dia tidak melakukan perjalanan jauh ya. Artinya dia tetap di rumahnya ya, maka dia punya hak. Kalau dia melakukan perjalanan jauh dari bapaknya ya, dia enggak berhak untuk mengasuhnya. Wal khuluwu min zaujin, belum menikah. Ya, kalau udah menikah maka perempuan tidak punya hak asuh terhadap anaknya. Kenapa? Karena kewajiban perempuan itu kepada suami bukan kepada anak. Kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain, maka harus minta izin sama laki-laki yang lain. Ya, calon suami yang baru, ya, maaf kamu mau nikah sama saya punya anak dari suami sebelumnya, saya mau bawa sama-sama kita, hidup sama-sama kita. Oh ya enggak apa-apa, baru boleh dibawa, ya. Kenapa? Karena kewajiban perempuan itu taat sama suami, bukan ngurusin anak. Bukan ngurusin anak, apalagi itu bukan dari anak suami yang baru, ya. Jadi belum menikah. Fa in ikhtalla min hasyartun, satu saja syarat tidak terpenuhi, saqatat, maka hak untuk mengasuhnya itu gugur. Jadi itu terkait dengan kalau terjadi perceraian laki dan perempuan, maka ibunya ya punya hak asuh ya dengan syarat yang pertama dia belum menikah lagi. Ya, belum menikah lagi. Kalau udah menikah lagi, maka harus minta izin kepada suami yang baru. Yang kedua, anaknya belum berusia 7 tahun, di bawah 7 tahun, ya. Kalau di atas 7 tahun, disuruh anaknya milih. Kalau anaknya milih ibunya, alhamdulillah, ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, harus muslim. Ibunya muslimah, ya. Yang keempat, orang baik-baik, ya. Bukan pelacur, bukan orang yang enggak berakhlak, perempuan yang enggak berakhlak. Yang kelima ya berakal, tidak terganggu jiwanya. Yang keenam adalah merdeka. Ya, kalau dia hamba sahaya maka enggak berhak asuh. Yang ketujuh ya dipercaya, bisa menjalankan amanah. Yang kedelapan dia tidak melakukan perjalanan keluar kota. Ya, dia berada di tempat ya, enggak melakukan perjalanan keluar kota. Jadi itu ada 8 syarat, 7 syarat. Yang kedelapannya yaitu di bawah usia 7 tahun ya. Kalau di atas usia 7 tahun tergantung anak milih siapa. Tapi hak asuh ini saya katakan tadi ya, bukan menafkahi, cuman ngasuh. Hak itu boleh digugurkan. Hak boleh enggak diambil ya. Jadi kalau ibunya mengatakan kepada kepada mantan suaminya, ya Mas, ini anak kamu bawa pulang, anak mau nikah lagi, ya enggak dosa dia. Tidak berdosa. Itu ada di dalam Al-Quran, saya sudah sampaikan di surah At-Talaq ayat 6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Kalau mantan istri menyusuin anak kalian maka bayar, kata Allah. Ya, wa'tamiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik berapa upahnya, karena bukan kewajiban. Perempuan enggak ada kewajiban kepada anaknya. Kewajiban terhadap anak 100% ada di tangan ayah. Kewajiban terhadap anak 100% ada di tangan ayah sejak dia lahir. Sejak dia lahir, enggak ada kewajiban di tangan ibu. Ibu cuma punya hak. Punya hak. Hak boleh diambil, boleh tidak, namanya hak ya. Saya berhak dapat upah misalnya, gitu kan. Boleh diambil, itu mau ngambil upahnya mau enggak boleh, terserah ente ya. Tapi kalau kewajiban ya, anak kewajiban ada di tangan bapak 100%. Ya. Jadi seorang ibu ya enggak ada kewajiban terhadap anak, kewajibannya hanya ada kepada suami ya. Jadi kalau di bawah usia 7 tahun
ibu berhak untuk ngasuh anaknya. Berhak, boleh diambil boleh tidak haknya. Ya, boleh diambil boleh tidak. Jadi kalau orang tua ayah dan ibu sengketa setelah bercerai, ya saya mau ngasuh anak saya, kata istrinya, kata suaminya saya mau ngasuh juga gitu kan, ya maka istrinya yang lebih berhak selama anak itu belum usia 7 tahun dan dia memenuhi 7 syarat tadi. Muslimah, orang baik-baik, ya merdeka, bukan hamba sahaya, kemudian berakal, tidak gila, ya terbukti bisa menjalankan amanah dengan baik, ya dan dia belum menikah. Kalau dia udah menikah nggak berhak lagi, dia tidak punya hak lagi untuk mengasuh kecuali dengan 2 syarat kalau udah menikah, ya kecuali suami yang baru mengizinkan. Ya, Mas, mau nikah sama saya punya anak dari suami sebelumnya, mau saya bawa ke rumah kita gitu kan. Oh iya nggak apa-apa. Syaratnya kedua, minta izin sama bapaknya. Ya, Mas, ya anak kita mau saya bawa ke rumah suami yang baru. Ya, kalau 2 syarat itu terpenuhi, baru boleh dia bawa anaknya ke rumah suami yang baru. Jadi nggak berhak seorang ibu membawa anaknya kalau dia sudah menikah lagi, ya atau tidak memenuhi salah satu dari 7 syarat yang tadi disebutkan, ya. Kewajiban terhadap anak bukan hanya asuh, ya. Anak itu pertama, kewajiban terhadap anak yang pertama adalah ngasih nama yang baik. Jadi saat anak lahir, kewajiban bapak adalah ngasih nama yang baik. Jangan sembarangan kita ngasih ngasih nama kepada anak. Kasih nama yang baik-baik, karena nama itu adalah doa terhadap anak, ya, doa terhadap anak. Dan sebaik-baik nama ada nama Allah di situ. Ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wahhab, ya. Ada nama Allahnya. Sunnahnya ada nama Allahnya, ya. Kemarin ada viral di berita gitu kan, ya, ini pemain Maroko ada yang bernama Allah, bukan bernama Allah, Atiyat Allah, ya. Atiyat itu pemberian Allah, ya, bukan namanya Allah, bukan, ya. Ini ada kemarin di berita ini, pemain Maroko pantas Maroko menang karena ada pemainnya yang bernama Allah, bukan Allah namanya, tapi Atiyat Allah. Atiyat itu artinya pemberian Allah, ya. Jadi jangan dibaca Allahnya saja, atiyatnya juga. Atiyat itu pemberian Allah. Jadi sebaik-baik nama ada nama Allahnya, Abdullah, ya. Tapi diawali dengan Abdullah, sama boleh Atiyatullah sama juga, ya. Abdullah, ya, Amatullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Ya, jadi sebaik-baik nama ada nama Allahnya di situ, ya. Nama sebaik-baik nama yang kedua adalah nama Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad juga punya nama yang banyak, ada Muhammad, ada Ahmad, ya. Dan banyak lagi nama Nabi Muhammad, Mahmud gitu kan, ya. Ini kita ambil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah nama para nabi. Nama para nabi, ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, karena nama para nabi adalah nama yang baik-baik semua. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya. Jadi ngambil nama-nama nabi, ya. Yang keempat, ya, tentu nama-nama sahabat, ya, nama-nama sahabat. Ya, Abu Bakar, Umar. Enggak usah nyari nama yang nyeleneh-nyeleneh, enggak usah, ya. Karena kita mau menjadi doa. Jadi kalau kita kasih nama anak Abu Bakar, mudah-mudahan dia soleh seperti Abu Bakar, saudagar seperti Abu Bakar gitu kan, ya. Jadi doa, cari yang contoh-contoh. Umar, semoga dia orangnya tegas seperti Umar, soleh seperti Umar, ya, berani seperti Umar gitu kan. Jadi Utsman, ya, kaya raya, santun, ya, malaikat juga malu sama dia gitu kan. Jadi itu nama yang berikutnya. Setelah nama nabi, nama sahabat yang kita jadikan prioritas, ya. Atau yang berikutnya adalah nama-nama keluarga nabi, ya, nama-nama keluarga nabi. Ya, ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Ibrahim, ya, ada Abdullah, ada Qasim, ya, Al-Qasim, ya. Boleh juga kita kasih nama kalau perempuan Ruqayyah, ya, anak saya yang lari-lari itu Ruqayyah namanya, ya. Cari nama-nama keluarga Rasulullah, Zainab, ya, Zainab, Ummu Kalthum, ya, Fatimah, ya. Jadi nggak usah nyari nama nyeleneh-nyeleneh. Kadang-kadang orang mau nyari nama nyeleneh-nyeleneh.
Cari aja yang sudah ada contohnya, karena nama itu adalah doa. Itu kewajiban pertama orang tua terhadap anak adalah beri nama yang baik, ya. Adapun akikah bukan wajib. Akikah hukumnya sunnah, ya. Akikah itu artinya menyembelih kambing, ya, karena kelahiran anak. Itu bukan wajib tapi sunnah, ya, sunnah. Akikah itu sebenarnya adalah kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah yang dilegalkan oleh Rasulullah, diluruskan pemahamannya oleh Rasulullah. Jadi dulu orang Arab di masa jahiliyah kalau ada anak lahir, mereka sembelihkan kambing, ya. Mereka sembelihkan kambing buat apa? Buat ngambil darahnya, diusapkan ke kepala bayi supaya bayinya enggak diganggu jin. Itu dulu sejarahnya akikah, ya. Dan kambingnya dipersembahkan kepada berhala. Setelah Rasulullah datang, diluruskan oleh Nabi, ya, jangan begini caranya, ya. Kepala bayi jangan dikotorin oleh darah, tapi dibersihkan, dicukur. Jadi Nabi dalam rangka meluruskan, dicukur, ya. Kambingnya jangan dipersembahkan kepada berhala, tapi dimakan, kata Rasulullah. Dimakan, kasih makan orang lain juga, ya. Jadi dimakan dan kasih makan orang lain juga. Jadi saat lahir Hasan dan Husain, Nabi sembelihkan kambing dan Nabi kasih contoh. Begini caranya. Nabi sembelih, ya. Lalu Nabi perintahkan kepada Aisyah, ya Aisyah, ini dagingnya dimasak, ya, diajak makan orang lain, dikasihkan kepada orang-orang. Jadi itu Nabi dalam rangka mencontohkan. Jadi akikah hukumnya sunnah. Yang wajib yang pertama adalah kita kasih nama yang baik untuk anak. Ya, jangan sampai sembarangan kita ngasih nama, ya. Jangan juga kita ngasih nama itu ngambil yang penting dari Al-Qur'an katanya, gitu kan. Ada banyak orang ngasih nama anak itu ngambil dari Al-Qur'an. Dia buka Quran langsung dia tunjuk. Ternyata Asnam, ya. Asnam. Ada yang ngasih nama anak Asnam. Ya, Asnam itu berhala. Ya, ini karena main tunjuk-tunjuk Quran, ya. Jadi enggak harus dari Quran, ya. Nama Allah, nama Nabi Muhammad itu urutannya. Nama para nabi, nama para sahabat, gitu kan. Nama keluarga Nabi itu yang kita ambil, ya. Lalu nama-nama ulama, ya, kita ambil dari nama-nama ulama. Ya, jangan yang nyeleneh-nyeleneh, enggak usah nyeleneh-nyeleneh nama, ya. Enggak usah nyeleneh-nyeleneh untuk kasih nama anak, ya. Cari yang sudah ada saja. Yang sudah ada, yang ada contohnya. Karena kalau kita Nabi Yusuf, gitu kan, orang tua ngasih nama Nabi Yusuf, kepengen ganteng kayak Yusuf, gitu kan, ya, solehnya kayak Nabi Yusuf, gitu kan, ya, jadi bendaharawan, gitu kan, ya, kayak Nabi Yusuf, kepengennya kayak gitu kan. Nabi Yusuf kan bendaharawan, penjaga harta kerajaan di Mesir, ya. Jadi itu terkait dengan nama, ya, nama yang wajib, ya, nama. Kemudian kewajiban kepada anak juga yang kedua adalah anak berhak untuk diakuin sebagai anak sama ayahnya, ya, berhak untuk diakui sebagai anak oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya adalah yang punya ikatan suami istri dengan ibunya sebelum dia berada di dalam rahim ibunya. Yang sudah punya ikatan suami istri dengan ibunya sebelum dia berada di rahim ibunya. Kalau anak itu sudah ada di rahim baru akad nikah, maka itu bukan anaknya, bukan bapaknya. Jadi anak yang kedua, kewajiban kepada anak diakuin sebagai anak, ya. Anak nasabnya selalu ke bapak, bukan kepada ibu. Kenapa? Karena yang berwajib itu adalah bapak. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya, dan Allah juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu, dan wajib bagi seorang ayah yang mana anak milik dia. Anak milik ayah, ya. Makanya ayah yang berhak untuk menentukan segalanya, dan ayah juga yang diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Ibu nggak akan diminta pertanggungjawaban apa-apa terkait dengan anak. Jadi di hari kiamat nanti perempuan nggak akan ditanya, kenapa kau nggak ajarin anakmu? Enggak. Ya, yang ditanya adalah si bapak. Kewajiban bapak 100% terkait dengan anak. Jadi anak berhak untuk diakuin sebagai anak. Enggak boleh sembarangan kita, ya. Jangan sampai ragu-ragu terhadap anak kita, ini anak saya atau bukan sih? Ya, enggak boleh. Ya. Siapa anak kita? Anak yang lahir dari istri kita setelah akad nikah dengan ibunya. Itulah anak kita, ya. Enggak usah ragu-ragu, jangan ragu-ragu karena anak berhak untuk diakuin sebagai anak. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah seorang ayah wajib menafkahi anaknya dari sejak lahir. Sejak lahir untuk makannya tanggung jawab ayah. Ya, tanggung jawab ayah. Ya, termasuk ngasih ASI juga kewajiban ayah. Istri cuma membantu. Istri cuma membantu. Karena kalau istri, karena ada perempuan habis melahirkan enggak punya ASI. Enggak keluar ASInya. Wajib bagi ayah belikan susu. Ya. Oh mah, kewajiban kamu ngasih susu. Enggak. Bukan kewajiban ibu. Ibu cuma membantu doang. Membantu kewajiban ayah, ya. Ngasih susu nafkah. Nafkah itu adalah kewajiban ayah. Makanya Allah dalam ayat tadi berfirman, fa in arda'na lakum, kalau mantan istri menyusuin anak kalian, ya, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikan upah kepada mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, sepakatin berapa upahnya. Jadi kalau udah jadi mantan istri, dia nyusuin anak kita, kita bayar. Kita bayar, sepakatin baik-baik berapa bayarannya. Wa in ta'asartum, kalau kalian enggak menemukan kesepakatan berapa upahnya, fasaturdi'u lahu ukhra, kata Allah, carikan perempuan yang lain. Carikan perempuan yang lain, ya. Jadi bukan kewajiban ibu. Kalau kewajiban ibu dipaksa dia untuk nyusuin juga, tapi enggak, ya. Kalau enggak sepakat dengan ibunya, ya, "Ma, ini anak kita masih menyusuin walaupun kita sudah berpisah, tapi anak kita masih butuh ASI dari kamu," gitu kan. Mau dibayar berapa? Kata istrinya 10 juta per bulan, ya. Wah, mahal amat, 2 juta aja. Enggak bisa, saya enggak turun harga, ya, pokoknya 10 juta. Hanya ibu. Tapi kan ini anak kamu. Oh iya, tapi ngasih makan bukan kewajiban saya. Ngasih makan bukan kewajiban saya, itu kewajiban kamu, gitu kan, misalnya. Wa in ta'asatum, sampai enggak mentok juga, enggak menemuin kesepakatan, fasaturdi'u lahu ukhra, kata Allah, carikan perempuan yang lain. Ya, itu menunjukkan bukan kewajiban ibu. Jadi nafkah dari sejak lahir, ya, itu adalah kewajiban ayah, ya. Sampai kapan dinafkahi? Udah pernah dibahas sebelumnya. Kalau anak laki-laki sampai balik, kalau anak perempuan sampai menikah, ya, sampai menikah. Yang keempat, kewajiban ayah adalah mendidik dan mengenalkan dia tentang agama, ya. Jadi pendidikan anak tanggung jawab ayah 100%, bukan di tangan ibu. Ya, ibu cuma membantu, ya. Ibu cuma membantu, enggak boleh kita ngandalkan ibu, ya. Jadi harus tahu, setiap hari harus dicek, ini anak udah bisa baca Quran belum, udah sholat belum, udah ngerti sholat belum. Kalau dia enggak ngerti sholat sampai dewasa, ayahnya yang ditanya, bukan ibunya. Ibu kewajiban dia taat sama suami, itu aja. Taat sama suami, ya, bukan ngurusin anak. Anak tanggung jawab ada di tangan bapaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, termasuk keluarga di sini istri dan anak, ya, dari api neraka. Jadi jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi wajib kita mengajarin anak untuk tentang agama, ya, terutama tentang akidah, ya. Apa yang diajarkan? Yang pertama kali tentang akidah, ya. Sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan Luqmanul Hakim. Ya, Luqman, ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan dia seorang wali, ya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, tatkala Luqman menasihatin anaknya, ya, dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Jadi kita dari awal, dari kecil itu tanamkan akidah. Tanamkan akidah, enggak boleh nyembah Tuhan selain Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, yang ngawasin kita Allah. Allah ngawasin dimanapun kita berada, ya. In takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis sama' ya'ti biha Allah, ya. Itu nasihat dari Luqman, ya. Anakku, kata Luqman, ya, kalau ada sekecil biji sawi, ya, ada di atas bukit atau di dalam batu, ya, Allah bisa temukan barang tersebut. Jadi jangankan ente sembunyi-sembunyi berbuat maksiat, ya, batu kecil gitu kan, ya, ada di atas gunung atau di dalam batu sekalipun, ya, itu bisa ditemukan sama Allah. Ya'ti bihallah, ya, jangankan ente bermaksiat, ya, bisa dilihat oleh manusia. Barang yang enggak bisa dilihat oleh manusia, yang enggak bisa dilihat oleh panca indera manusia, bisa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah perlu ditanamkan dari sejak kecil, ya. Diajarkan fikih, diajarkan salat, seumur auladakum bis salati, ya, perintahkan kepada anak kalian salat, bukan perintah kepada ibunya, bukan, itu kepada bapaknya. Wahum abna'u sab'in, saat usia 7 tahun sudah diajarkan salat, diperintahkan salat, ya. Wadribuhum,
Dalam mendidik juga boleh kita mukul dalam Islam, ya. Tapi aturan HAM nggak boleh, gitu kan, ya. Tapi dalam Islam dibolehkan, ya. Wadribuhum, pukul mereka, ya. Wahum abna'u ashrin, saat usia 10 tahun masih belum sholat juga boleh dipukul sama ayah. Tapi sekarang dilaporkan ke polisi, Pak, kalau mukul anak, ya. Dilaporkan ke polisi. Makanya anaknya jadi bejar-bejar sekarang, ya. Kenapa? Apa-apa itu lapor-lapor, ya, gitu kan, ya. Guru mukul anak kita jangan dimasalahin, karena guru kita sudah amanahkan kepada dia untuk mewakili kita. Tugas kita itu tugas kita, ya. Al-wakil yatasarraf bi tasarrufil muwakkil. Orang yang mewakili dia bertindak seperti orang yang mewakilkan. Kita sudah mewakilkan kepada guru, tolong ajarin anak saya, ya. Di saat kita minta tolong ajarin anak saya, tolong inti bertindak seperti saya, ya. Anak saya nakal, pukul aja, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jangan dilaporkan ke polisi, ya. Makanya banyak yang punya ilmu nggak berkah sekarang itu, ya. Jadi nggak boleh. Guru berhak, ya, nggak usah campur aduk, ya. Nggak usah ente campurin urusan guru. Dia mukul anak kita, jangan dimarahin gurunya, jangan dilaporkan gurunya, ente marahin anaknya, ya. Karena kita sudah serahkan amanah kepada mereka, ya. Dia mewakili kita ngajarin anak kita. Di saat kita ngajarin boleh mukul, maka kita wakilkan guru bertindak seperti kita yang mewakilkan. Al-wakil yatasarraf bi tasarrufil muwakkil. Orang yang mewakili dia bertindak seperti orang yang mewakilkan, ya. Jadi tolong sembelihkan kambing saya. Kita nyembelih seperti orang yang kepengen dia sembelih, ya. Sembelih apa yang dia maukan ente lakukan, ya, gitu kan. Apa yang harusnya dia lakukan ente juga lakukan, gitu kan. Jadi kewajiban seorang ayah bukan ibu. Ibu dia hari kiamat nggak akan ditanya tentang anaknya. Yang ditanya adalah ayahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Orang yang sudah beriman dan anak keturunan mengikut keimanan orang tuanya, ngikut keimanan orang tuanya, ya, ibadah seperti orang tuanya, gitu kan, ya. Keyakinannya seperti keyakinan orang tuanya, akidahnya kuat seperti orang tuanya, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan tempat mereka nanti di hari kiamat. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', kami tidak kurangin pahala dari anak mereka, ya, melainkan kami berikan yang sama kepada orang tuanya, karena sebab orang tuanya mereka jadi soleh. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tapi sebaliknya begitu juga, kalau anaknya tidak menjadi anak yang soleh, tanggung jawab, kata Allah, ya, tanggung jawab. Jadi itu anak siapa? Anak bapaknya, bukan anak ibunya, ya. Hanya bapak yang punya hak, ibu nggak punya hak, ya. Ibu nggak punya hak untuk memiliki anak, tapi dia punya hak asuh, mengasuh, ya. Sama aja dengan kita ngasuh anak orang, ya. Hak asuh. Ibu cuma punya hak asuh, hak memiliki bapak. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi tanggung jawab kita wajib mendidiknya, ya, mengenalkan akidah, mengenalkan agama, mengenalkan sholat, ya. Kalau anak kita nggak sholat, kita nggak pernah ajarkan sholat, maka kita bertanggung jawab di hari kiamat nanti. Makanya pernah diceritakan bahwa seorang ayah, ya, bisa jadi nggak masuk surga gara-gara dia tidak mendidik anaknya. Gara-gara dia tidak mendidik anaknya. Yang kelima adalah kewajiban ayah, ya, adalah mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak perempuannya. Kalau anak laki-laki tanggung jawab dia. Anak laki-laki sejak balik itu dia sendiri nyari sendiri, ya. Tapi anak perempuan carikan jodoh yang terbaik untuk anak perempuannya, karena perempuan diserah terimakan kepada menantu. Serah terimakan, ya. Inti sebelum menyerahkan sesuatu, ya, lihat dia apakah bisa menggantikan engkau atau tidak. Bisa menggantikan perannya ayah atau tidak, gitu kan. Jadi makanya saya pernah nyampaikan bahwa suami bagi istri sama seperti ayah. Ya, jadi tugas yang kelima mencarikan jodoh untuk anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tanggung jawab sendiri, ya. Sejak dia balik, ya, dia punya tanggung jawab nyari nafkah, dia punya tanggung jawab untuk ngurusin diri dia sendiri. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ya, carikan jodoh yang terbaik. Seorang ayah berhak untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang baik, berhak untuk memaksa. Jadi ayahnya, ya, bukan ibunya, bukan, ayahnya berhak untuk memaksa.
kamu nikah sama dia, ya. Seorang anak nggak boleh ngebantah kecuali dia punya pilihan yang lebih baik, lebih soleh. Baru, wah Pak, jangan Pak sama yang itu Pak. Ada yang lebih soleh lagi, ada yang lebih bagus agamanya. Siapa? Tentukan. Kalau nggak ada pilihan inti saat itu nggak ada, ya wajib ngikutin kata-kata ayah. Jadi seorang ayah ya punya hak dan punya kewajiban untuk mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak perempuannya, bukan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ya kita cuma sebatas ngasih saran. Ya. Anak laki-laki nikah biaya sendiri, itu kewajiban dia, bukan kewajiban bapak, bukan. Ya. Kewajiban dia. Anak perempuan siapa yang biayain nikahnya? Suaminya. Jadi bapak enggak akan punya kewajiban untuk membiayai nikah. Dalam Islam, saya bicara hukum Islam, saya enggak bicara hukum manusia. Ya enggak ada kewajiban kita untuk membiayai nikah, ya. Anak laki-laki cari duit sono, ya. Cari duit, belum punya duit jangan nikah ini, ya. Anak perempuan suaminya, ya. Kan akad nikah dulu, setelah akad nikah kita udah serahkan sama dia. Itu mau ngadain resepsi, ada resepsi gitu kan. Yang punya duit ada resepsi, enggak punya duit ya udah gitu kan. Bukan berarti kita hitung-hitungan, kewajiban nggak ada. Tapi kalau mau biayain boleh-boleh aja. Ya, artinya apa? Anak nggak boleh ya memaksa orang tua untuk membiayai nikah dengan biaya besar karena bukan kewajibannya sebenarnya. Bukan kewajiban dia. Kewajiban di tangan suami. Ya, siapa yang sudah jadi suaminya dia biayain. Ya, dia yang biayain untuk resepsinya. Ya, yang calon suami tadi ya harus sudah siap dulu. Ya, sejak dia balik sudah punya kewajiban untuk nyari nafkah sendiri, bukan kewajiban ayah. Wah, aku mau nikah, ya. Oh, biayanya mana? Jangan minta sama orang tua, ya. Kalau orang tua mau ngasih, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Jadi itu kewajiban terhadap anak, ya. Pertama ngasih nama yang baik, ya. Yang kedua adalah menafkahinya, ya, dari sejak dia baru lahir, ya. Yang ketiga adalah mendidiknya, ya, mendidiknya, ya. Kemudian yang keempat adalah kita mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak perempuan. Anak laki-laki itu tanggung jawab dia. Ya, anak laki-laki tanggung jawab dia sendiri, dia yang pilih sendiri karena dia nggak butuh wali. Nggak butuh wali di saat menikah, ya. Nah, itu kewajiban terhadap anak, ya. Jadi seorang ayah harus memahami bahwa anak kewajiban ayah 100%. Kalau ayahnya meninggal, tidak diserahkan kepada ibunya kewajiban itu, tapi dipindahkan kepada keluarga ayah, bukan kepada ibu. Ya, jadi kalau misalnya ada anak, ayahnya meninggal, anaknya masih kecil, siapa yang wajib untuk mengambil alih kewajiban ayah? Keluarga ayah. Siapa keluarga ayah? Kakeknya, ayah dari ayahnya dulu. Kalau ayah dari ayahnya, kakeknya sudah nggak mampu lagi, udah lanjut usia, udah sepuh, udah pensiun, udah nggak punya biaya, ya dia turunkan kepada anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya yaitu saudara dari ayahnya, yaitu paman dari anak tadi. Jadi saya udah pernah menyampaikan sebelumnya, ya, dosa kalau seorang paman membiarkan keponakannya yang yatim masuk ke panti asuhan sementara dia mampu untuk membiayainya. Dosa hukumnya, ya. Jadi itu adalah kewajiban dari ayah dipindahkan kepada keluarga ayah. Siapa? Kakeknya dulu yang pertama. Kalau kakeknya udah gak mampu karena udah lanjut usia, apalagi udah meninggal, diturunkan kepada seanak laki-laki dari si kakek atau saudara laki-laki dari si ayah, yaitu pamannya. Jadi pamanlah yang ambil alih. Makanya Rasulullah dulu saat ayahnya lahir, kan ayahnya udah meninggal. Yang ngasih siapa? Yang membiayai kakeknya, Abdul Muttalib. Saat Abdul Muttalib udah meninggal, pindah ke siapa? Abu Thalib, saudara dari ayah dari Abdullah, ya. Jadi itulah itu dalam aturan Islam. Dalam aturan Islam, walaupun saat itu Nabi belum menjadi Nabi, tapi aturan seperti itu juga sesuai dengan aturan Islam. Jadi yang mengambil alih kewajiban ayah adalah keluarga ayah. Jadi keluarga ayah jangan cuek. Kita kalau punya keponakan, ya, agamanya perhatikan, ya, agamanya perhatikan. Kita ngambil alih kewajiban ayahnya, tentukan ya, jodoh yang terbaik untuk dia, nikahkan, ya, nikahkan. Siapa yang berhak jadi wali? Kalau anak perempuan, ya, kalau anak perempuan dari yang ayahnya meninggal tadi, keluarga ayah yang berhak jadi wali.
ya, bukan ibu dan bukan keluarga ibu, ya. Cuman di masyarakat banyak orang yang nggak mengerti tentang ini, sehingga yang terbebani itu keluarga ibu, yang terbebani tentang anak yaitu keluarga ibu, ya, ibu yang pontang-panting, ya. Nah, ini dosa hukumnya, nggak boleh, ya. Jadi jangan bebankan kepada ibu, ya, terkait dengan anak. Banyak kadang-kadang kita menyaksikan di jalan-jalan ibu yang minta-minta ngajak anaknya, ya jangan, ya, ini mana suaminya, mana bapak si anak ini mana. Kalau bapaknya udah nggak ada, mana keluarga bapaknya? Itulah mereka yang bertanggung jawab. Kalau ada keponakan kita yang seperti itu gentayangan di jalan-jalan, dosa kita hukumnya, dosa kita, ya. Jadi saya punya saudara laki-laki banyak. Saudara saya 13, Pak. 13, ya. Saya dari kampung, rumahnya di atas air, ya, 13 saudara, laki 8, perempuan 5, ya. Jadi keponakan-keponakan saya tanggung jawab, saya juga harus tanggung jawab, ya. Harus tanggung jawab kepada mereka, ya. Kalau orang tuanya udah nggak ada, orang tuanya nggak mampu, saya yang bantu. Jangan sampai orang tuanya minta-minta sama orang lain, ya. Saya yang bantu. Jadi itu adalah kewajiban. Jadi Islam tidak hanya mewajibkan kepada kita ngurusin istri dan anak, tapi keluarga juga, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah yang mana kalian di hari kiamat nanti akan ditanya tentang ketakwaan kalian dan tentang kerabat-kerabat dekat kalian. Jadi kita akan ditanya. Jadi nggak hanya ditanya tentang istri dan anak, ya. Itu keponakan itu kenapa nggak diurusin, ya. Itu cucunya ente kenapa nggak diurusin, gitu kan, ya. Jadi saudara perempuan ente kenapa nggak diurusin, gitu kan. Jadi saudara perempuan saya, ayah saya udah meninggal, sayalah yang ambil alih. Saya ngambil alih dan saudara-saudara laki-laki saya lah yang ambil alih, ya. Karena kalau saudara perempuan saya mau menikah, saya yang menikahkan, gitu kan, pengganti dari ayah. Jadi itu terkait dengan kewajiban kepada anak, ya. Jadi itu semuanya 100% ada di tangan ayah, bukan di tangan ibu. Ibu cuma punya hak asuh. Hak asuhnya pun ada syaratnya. Ya, hak asuh perempuan kalau sudah bercerai dengan suaminya, hak asuhnya ada syaratnya. Pertama, dia belum menikah lagi, dia orang baik-baik, agamanya Islam, tidak terganggu mentalnya, ya, merdeka, dan dia bermukim di satu tempat, bukan melakukan perjalanan kemana-mana, gitu kan, ya, dan bisa menjalankan amanah, ya. Baru dia berhak untuk mengasuh anaknya, ya. Selama anak itu belum usia 7 tahun, ya. Kalau usia 7 tahun, kalau anaknya milih ibunya, dia masih punya hak untuk mengasuh. Tapi hak asuh bukan menafkahi, bukan kewajiban menafkahi. Nafkah, ya, biaya-biaya semua dibebankan kepada suami, kepada bapak dan keluarga bapak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada seorang wanita yang dari kalangan menengah atas, kemudian dia menikah dengan calon suami yang biasa-biasa aja, tapi dia komitmen mau hidup apa adanya, gitu. Oke, bagus. Begitu di kehidupan nyata menikah ternyata nyesel, gitu. Menyesal. Dia sering pulang ke rumah orang tuanya, karena kan beda kehidupannya. Iya. Menikah Awal. itu rusak dengan sendirinya, apa bisa bercerai itu? Oke, terima kasih, ya. Jadi bagaimana dengan perempuan yang tadinya nerima, ya, nerima dengan kondisi seadanya karena suaminya orang biasa-biasa saja, lalu setelah menikah dia tidak kuat dengan kondisi suaminya, dia berhak untuk minta cerai, sebagaimana yang dilakukan oleh Zainab, ya. Zainab yang minta cerai dari suaminya karena suaminya hamba sahaya, Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah suaminya hamba sahaya. Lalu Nabi perintahkan kepada Zaid untuk menceraikan Zainab, ya. Dan walaupun setelah itu dinikahi oleh Rasulullah, ya. Kenapa? Karena dia enggak kuat, ya, punya suami hamba sahaya yang miskin, gitu kan. Boleh, ya. Karena Zainab adalah dari keluarga, ya, orang berada, gitu kan, ya. Dia enggak kuat dengan cara hidup dengan hamba sahaya yang seadanya.
sehingga dia ngadu kepada Rasulullah dan Rasulullah perintahkan kepada Zaid untuk menceraikannya. Jadi itu minta cerai. Boleh dia minta cerai ya. Tapi harus minta cerai dulu, enggak otomatis berpisah. Sama juga kalau di Indonesia ada kebiasaan kebiasaan kalau nikah itu ada membaca sirah ta'liq talak. Ya, sirah ta'liq talak itu artinya seorang suami menceraikan istrinya ya jika dia meninggalkan istrinya sekian bulan, itu disebutkan di situ. Ya, jadi itu udah sirah ta'liq talak itu artinya menceraikan dengan syarat. Itu namanya ta'liq talak itu syarat. Ya, sirah syarat talak. Saya talak dengan syarat, gitu kan? Jadi jika dia meninggalkan istrinya. Jadi sirah ta'liq talak itu mentalak dengan syarat. Ya, jadi udah mentalak dulu. Ustaz, emang boleh seperti itu? Boleh-boleh aja. Itu untuk melindungi perempuan karena banyak perempuan yang ditinggal oleh suaminya, ya, ditinggal oleh suaminya yang enggak jelas gitu kan. Kemana juntrungannya gitu kan ya. Ini suami saya mau pulang lagi apa enggak gitu kan. Jangan sampai dia terkatung-katung, maka suami disuruh mengucapkan sirah ta'liq talak. Ya, jika dia meninggalkan istrinya, tidak menafkahi atau melakukan KDRT, ya, dan dia keberatan, ngadukan ke pengadilan, pengadilan menyetujui, baru itu berlaku talak. Jadi itu syarat-syaratnya, ada prosedurnya, ya. Kalau terpenuhi syarat yang ada di dalam sirah ta'liq talak, maka dia berhak dijatuhkan talak oleh pengadilan. Harus pengadilan yang menjatuhkan talak. Banyak kasus perempuan ditinggal oleh suaminya pergi, lalu dia nikah lagi tanpa ke pengadilan dulu. Harus ke pengadilan dulu supaya pengadilan menjatuhkan talaknya. Ya, menjatuhkan talaknya sesuai dengan syarat-syarat yang ada di sirah ta'liq talak tadi. Terpenuhi menurut hakim, udah terpenuhi semua, gitu kan ya. Suaminya menghilang sekian bulan, atau dia tidak menafkahi, atau dia melakukan KDRT dan istrinya keberatan, ngadukan ke pengadilan dan pengadilan menyetujui, maka pengadilan berhak menjatuhkan talak satu. Jadi itu jadi kalau istri ada yang keberatan karena hidup sederhana dengan suaminya, yang sementara dia dulu biasa hidupnya mewah gitu kan, ya silakan dia ngadukan ke pengadilan, ya. Kalau memang dia nggak kuat karena makanya dalam Islam dianjurkan kita nikah dengan yang sederajat supaya jangan dia keberatan. Kalau kita nikah dengan yang levelnya tinggi secara ekonomi, kita harus terus terang dari awal. Mungkin di awal dia nerima-nerima aja, yo nggak apa-apa, kita tinggal di. Lalu setelah itu ternyata dia nggak sanggup, ya. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah nggak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ternyata dia nggak mampu, sebagaimana yang terjadi pada Zainab tadi, ya. Zainab dia menyesal nikah dengan Zaid, lalu ngadu kepada Rasulullah dan Rasulullah perintahkan kepada Zaid untuk menceraikannya. Setelah selesai masa iddahnya, Allah perintahkan kepada Nabi di dalam Al-Quran, Allah perintahkan untuk menikahi Zainab, ya. Untuk membuktikan bahwa budak atau hamba sahaya itu bukan anak, ya, bukan anak, ya. Kalau anak kan jadi menantu berarti, ya, menantu gak boleh dinikahi oleh mertua gitu kan. Jadi bukan anak karena Zaid dikenal di kalangan orang Arab saat itu adalah seperti anak Rasulullah, ya. Tapi dinikahi oleh Rasulullah, Allah ingin membuktikan bahwa walaupun seperti anak tapi tidak anak yang sebenarnya. Ya, buktinya mantan istrinya Zaid, ya, atau yang diceraikan oleh si Zaid itu boleh dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang menikahkan. Allah yang menikahkan. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, kami yang menikahkan engkau dengan dia, ya. Jadi Allah yang menikahkan langsung Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ada seorang gadis dinikahkan setelah hampir 6 atau 5 bulan. 5 bulan. Apakah berubah dirinya, masalah warisnya, atau nanti waktu dinikahkan kalau anak itu seorang wanita yang hamil itu anaknya itu? Oke, anaknya perempuan berarti. Oke, jadi kalau anak lahir di luar nikah, maka dia nggak punya ayah, ya, nggak punya ayah. Ya, nggak punya ayah. Adapun laki-laki yang menikahi ibunya itu hukumnya sama dengan ayah tiri, sama dengan ayah tiri, walaupun secara biologis itu ayahnya, tapi secara hukum bukan ayahnya.
Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, kata Rasulullah, al-waladu lil firash, anak adalah hasil hubungan yang sah. Kalau bukan hasil hubungan yang sah, maka tidak dianggap anak. Ya, secara hukum bukan anak dia, walaupun secara biologis adalah anak dia. Jadi hukumnya dia hanya seperti ayah tiri. Jadi kalau anak perempuan tadi mau nikah, dia nggak punya ayah, ya. Kalau mau nikah, nikahnya yang menikahkan adalah hakim, walinya wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalah. Sultan atau penguasa atau hakim adalah wali bagi yang nggak punya wali. Jadi karena dia nggak punya ayah, maka walinya adalah hakim. Jadi nggak boleh ayah biologisnya untuk menikahkan karena dia tidak punya hak, ya. Karena itu bukan anaknya secara syar'i, walaupun anaknya secara biologis, ya. Jadi dia bukan ayahnya, ya, tapi seperti ayah tiri, ya. Wallahu a'lam. Waris nggak berhak waris, dia nggak punya hak waris dari ayahnya, tapi dari ibu tetap, ya. Dari ibu tetap. Kalau ibu tetap ada, siapapun yang lahir pasti punya ibu, tapi tidak semua orang yang lahir punya ayah. Ya, jadi semua yang lahir pasti punya ibu. Dia cuma berhak dapat warisan dari ibunya, tapi tidak berhak dapat warisan dari ayah biologisnya, karena dia tidak dianggap ayah bagi dalam agama, ya. Karena Nabi bersabda, anak hasil hubungan yang sah. Karena itu anak sudah lahir sebelum mereka menikah, maka tidak dianggap ayah secara hukum, ya. Wallahu a'lam. Jadi enggak berhak dapat waris, enggak berhak dapat wali, ya, dari ayah biologisnya, tapi walinya adalah wali hakim. Wallahu a'lam, ya. Enggak ada lagi ya, Pak, ya? Enggak ada. Jadi oke, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada yang mau bertanya? Ada? Enggak ada lagi, ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.